Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Aman Mutarudin dalam acara podcast pendidikan dan dakwah Wali Songo. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah salah satu khodimah dari Pondok Pesantren Khazinatul Ulum Blora. Beliau adalah Neng Muhim Nelul Ulia. Halo Neng. Halo, terima Pripun kasih. kabarnya gini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik. Halo teman-teman semua. Halo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, terutama bincang yang asyik mengenai urgensi pendidikan karakter. Di mana pendidikan karakter merupakan salah satu kunci untuk merawat moral dan akhlak bangsa. Oke, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Menurut panjenengan ya Ning, bagaimana sih pendapat Anda mengenai pengertian pendidikan karakter itu? Ya, jadi pertama saya mau ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman mahasiswa dari UIN Wali Songo atas kesempatannya untuk berbincang-bincang mengenai pendidikan karakter ini, karena memang pendidikan karakter ini menjadi salah satu poin penting dan juga menjadi salah satu fokus utama dari pemerintah kita untuk dapat menciptakan masyarakat yang memiliki karakter dan berkepribadian yang kuat. Jadi kalau kita berbicara mengenai pendidikan karakter itu sebenarnya apa? Beberapa tahun lamanya pendidikan di sekolah utamanya itu selalu terjebak pada kemampuan kognitif belaka, tapi tidak begitu memperhatikan potensi dan juga karakter yang dimiliki oleh anak didiknya. Nah, karenanya pendidikan karakter ini merupakan pendidikan yang mengkolaborasikan antara kemampuan kognitif peserta didik dan juga kemampuan efektif maupun motorik. Kesemua kemampuan ini yang menjadikan fokus utama dari pendidikan kita. Kalau saya simpulkan secara sederhana, tidak hanya terbatas pada kecerdasan intelektualnya saja yang dibidik, tapi juga kecerdasan emosional. Dan juga yang terpenting adalah kecerdasan spiritual juga. Nah, jadi ketiga elemen ini yang menjadi goal dari pendidikan karakter itu sendiri sebenarnya. Oke, berarti pendidikan karakter itu sangat penting untuk peserta didik ya Neng? Iya, terutama di bidang pendidikan, peserta didik dituntut untuk memiliki karakter yang kuat, terutama tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku gitu ya Neng. Kemudian apa saja sih Neng fungsi dan tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri? Ya, kalau kita berbicara fungsi, ya ada beberapa fungsi. Tentunya adalah yang pertama penanaman dan juga penguatan, artinya pembentukan karakter siswa, yang mana ini sebenarnya dimulai sejak sedini mungkin, dan tidak hanya terbatas di lingkungan sekolah, tapi juga lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Nah, karenanya yang bertugas untuk menanamkan pendidikan karakter ini tidak hanya terbatas pada guru saja, tapi juga masing-masing individu, orang tua, masyarakat, semua elemen masyarakat ini terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi penyaringan. Penyaringan ini maksudnya adalah kita tahu bahwa kita memiliki karakter budaya yang sangat kuat, tapi meski demikian kita juga mengenal yang namanya akulturasi atau pembauran budaya satu dengan budaya yang lainnya. Ada banyak siswa-siswa, utamanya mahasiswa, yang kemudian meneruskan jenjang pendidikannya di luar negeri, sehingga ketika kembali ke Indonesia terkadang ada beberapa yang membawa budayanya. Mau itu dari Timur Tengah, mau itu dari Barat, mau itu dari manapun lah. Jadi secara tidak disadari terkadang mereka lupa dengan budaya yang dimilikinya. Nah, salah satu fungsi pendidikan karakter ini adalah penyaringan, menyaring mana norma-norma yang sesuai dengan budaya kita dan mana yang tidak sesuai dengan budaya kita gitu. Saya ingat
apa yang diinginkan oleh Kiai Said Akil Siraj, bahwa ketika kita kuliah di luar negeri, utamanya di Timur Tengah ya, karena memang Kiai Said ini alumni Timur Tengah, jangan bawa budayanya, tapi bawa ilmunya saja, karena kita memiliki budaya yang berbeda, yang tidak semuanya bisa diterapkan di negara kita. Nah, itulah fungsi pendidikan karakter. Oke. Nah, dari fungsi dan tujuan tersebut, kira-kira siapa ya Neng yang berhak memberikan pengajaran mengenai pendidikan karakter? Tentunya kan dari yang Neng sampaikan tadi, tidak hanya seorang guru saja, melainkan masyarakat juga. Nah, itu menurut panjenengan itu siapa saja sih yang berhak memberikan pengajaran pendidikan tersebut? Yang pertama tentunya peran besarnya adalah keluarga sih menurut saya, karena intensitas seorang siswa di sekolahan itu terbatas dibanding dengan intensitas seorang siswa dengan orang tuanya di rumah gitu. Itu yang pertama sekali berperan itu adalah keluarga. Jadi alangkah cerah masa depan Indonesia manakala seorang orang tua juga bisa berperan sebagai pendidik, dan seorang pendidik atau seorang guru juga bisa berperan menjadi orang tua. Jadi satu peran yang sangat berkesinambungan satu sama lain. Jadi nggak bisa kalau misalnya orang tua cuman menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada guru atau kepada instansi sekolah, ini nggak bisa. Tetap sedikit banyak harus dididik dan juga ditanamkan nilai-nilai moral melalui keluarganya, karena intensitasnya lebih banyak di lingkungan keluarganya, di rumahnya. Terus kemudian yang kedua adalah instansi sekolah ya, terutama. Jadi bagaimana supaya instansi sekolahan dari mulai PAUD sampai jenjang pendidikan tinggi pun ini tidak hanya merambah aspek intelektualnya saja, tapi seharusnya seorang guru maupun dosen mampu mengeksplor kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki oleh siswa. Jadi yang kedua berperan adalah instansi sekolahan, guru dan juga seperangkat tenaga kependidikan yang ada di dalamnya. Tidak hanya guru yang mengajar di kelas saja, tapi juga tenaga kependidikan yang ada di sekolahnya ini juga harus mengeksplor apa potensi dan bagaimana mengembangkan karakter siswanya. Karena memang selama ini juga kita fokusnya misalnya ujian nasional, kita hanya difokuskan untuk mempelajari beberapa mata pelajaran saja, ya kan? Matematika lah, IPA, IPS dan lain sebagainya. Sementara ada hal-hal lain yang mungkin terlewatkan, tidak diperhatikan, yang justru itu lebih penting untuk setiap siswa berkembang dengan segenap potensi yang dimilikinya. Itu yang kedua. Dan menjadi PR juga sih sebenarnya untuk para dosen untuk tidak memberikan perkuliahan hanya sekedar materi yang sesuai dengan yang diampunya saja ya. Ini yang penting. Jadi harus ada kedekatan emosional antara guru dengan peserta didik. Tanpa adanya kedekatan emosional ya ini nggak akan sampai masuk gitu loh ke dalam dirinya siswa gitu. Makanya memang salah satu kendalanya juga ketika pembelajaran daring ya. Kita mau nggak mau memang lebih efektif, tapi juga tetap ada kekurangannya. Salah satunya tidak bisa berinteraksi secara langsung gitu dengan para guru. Terus yang kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang bisa diwakili dengan perangkat daerah atau mungkin juga organisasi masyarakat. Ini juga sangat berperan besar gitu ya, utamanya organisasi-organisasi masyarakat yang harusnya bisa memberikan edukasi-edukasi yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan pada pendidikan karakter itu sendiri. Kemudian dari ketika orang yang mengajarkan pendidikan karakter tersebut, kira-kira ada nggak Neng menurut panjenengan kriteria khusus, mungkin misalnya dari seorang orang tua harus memiliki ijazah S1 mungkin, atau memiliki pengalaman mendidik mungkin ya selebihnya 2-3 tahun lah, atau bagaimana? Menurut panjenengan kepribadian Neng? Sebenarnya kita kalau mengacu pada nilai pendidikan karakter ya itu kan ada 5. Yang pertama religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga berintegritas, yang keempat mandiri, dan yang kelima adalah gotong royong.
Nah, tidak ada syarat tertentu untuk memiliki pendidikan formal. Sebenarnya nggak ada. Tapi yang jelas, kelima nilai ini bisa dimiliki oleh siapa saja, asalkan dia mau untuk mengupgrade dirinya, gitu. Asalkan dia mau memulai dirinya sendiri dulu untuk menjadi seseorang yang berkarakter. Itu tadi, dengan memiliki 5 nilai itu tadi. Yang pertama jelas religius ya, sesuai dengan Pancasila kita lah, ketuhanan yang Maha Esa. Religius ini nggak cuman sekedar berkeyakinan eksistensi Tuhan dan segenapnya, nggak hanya berhenti sampai di situ. Tapi religius ini adalah bagaimana kita menggunakan agama kita sebagai basic untuk melakukan dakwah, untuk melakukan kerja-kerja di bumi yang sekiranya bisa bermanfaat. Yang kedua jelas nasionalis, artinya setiap manusia ini memiliki tanah air, memiliki negara, diatur oleh negara. Bagaimanapun ancaman yang terjadi di negara, ini setiap orang harus memiliki jiwa nasionalisnya. Yang ketiga adalah integritas. Integritas ini adalah lebih ke tanggung jawab dengan diri sendiri, tanggung jawab dengan tugas yang diembannya. Merasa memiliki tanggung jawab. Dimulai dari diri sendiri dulu hashtagnya. Sendiri. Terus kemudian mandiri ini maksudnya adalah dia merasa bahwa pendidikan ini tidak terbatas pada pendidikan formal saja. Sampai kapanpun manusia diperintahkan untuk belajar. Jadi kalau misalnya S3 nih udah selesai dong berarti tugasnya enggak. Tapi harus mampu mengupgrade dirinya. Udah nikah nih berarti udah nggak ada kewajiban untuk belajar. Kata siapa? Justru learning by doing gitu loh. Harus belajar dengan seiring proses melakukan itu. Artinya apa? Menjadi orang tua juga harus terus mengupgrade dirinya. Karena dia nggak akan bisa membawa anaknya melulu kepada masa lalunya dia. Iya kan? Kalau dalam menurut salah satu filsuf, alimu auladakum fa innahum khuliqu fi zamanin ghairi zamanikum. Artinya didiklah anak-anakmu sesuai dengan zaman yang ada pada anakmu. Jangan bawa anakmu untuk mengikuti zaman masa hidupmu yang dulu, gitu. Karena dia diciptakan pada zamannya, bukan pada zamanmu, gitu. Nah, itu artinya PR bagi orang tua ya. Artinya tidak ada syarat pendidikan formal utamanya untuk bisa membangun pendidikan karakter. Tapi yang jelas adalah masing-masing merasa memiliki tanggung jawab, masing-masing merasa memiliki tugas untuk mulai dari diri sendiri dulu gitu. Berarti untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang mendidik karakter itu sendiri itu tidak memiliki kriteria ya Neng. Berarti semua orang bisa asalkan dia mau mengupgrade dirinya. Kemudian dari kelima nilai-nilai tersebut, implementasi pendidikan karakter kan merupakan suatu hal yang krusial dalam kehidupan manusia sebagai lingkungan pendidikan pertama. Kemudian bagaimana sih menurut Neng sendiri cara orang tua agar mungkin menciptakan, menumbuhkan pendidikan karakter yang baik tentunya kepada anak di masa sekarang ini yang bisa dikatakan sulit untuk dididik mungkin ya, seperti itu. Saya kalau berbicara tentang orang tua ya, saat ini ada salah satu disiplin keilmuan yang berkembang adalah parenting. Zaman dahulu itu nggak ada tuh ilmu parenting. Misalnya orang Jawa didik ya udah semaunya. Dulu misalnya orang tua selalu benar dan anak selalu salah. Apapun kata orang tua, anak harus selalu nurut. Itu nggak akan bisa untuk diterapkan saat ini. Karena zaman sudah terbuka, teknologi informasi juga semakin berkembang. Segala sesuatunya anak juga perlu didengarkan. Anak juga perlu untuk bisa menyampaikan pendapat, diciptakan ruang kenyamanan di keluarga. Jadi poin utama yang harus dilakukan orang tua sekarang adalah memberikan kenyamanan untuk para anaknya. Karena kadang-kadang ada beberapa anak yang di sekolahan bandel, ada beberapa anak yang di sekolahan agak-agak rewel. Ini sedikit banyak, ada yang
berangkat dari latar belakang keluarganya, misalnya broken home, atau misalnya seringkali di keluarganya terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil, atau tidak dididik dengan kasih sayang. Itu banyak sekali gitu. Problem kita bersama ya sebenarnya. Yang pertama yang diciptakan tentunya harus kenyamanan ya. Jadi bagaimana orang tua ini bisa benar-benar menjadi tempat pulangnya anak yang nyaman gitu setelah sekolah utamanya. Kemudian yang kedua adalah tidak hanya sekedar mendidik melalui verbal, tapi juga aksi konkretnya gitu. Kadang-kadang banyak orang tua yang cuma sekedar bisa kasih tahu tapi nggak bisa ngelaksanain. Iya kan? Banyak banget ya kayak gitu. Jadi gimana supaya orang tua ini kalau misalnya mau anaknya baik, mau anaknya nurut dalam spek yang memang diinginkan orang tuanya, dia harus kasih contoh dulu gitu. Misalnya nih orang tua kasih kasih nasihat, kamu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh marah-marah sama temanmu dan lain sebagainya. Tapi sementara dia sendiri menasihatinya dengan marah-marah, itu nggak akan masuk, nggak akan sampai ke anak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, jadi saya ulangi lagi ya, perlunya memberikan aksi yang konkret dari orang tua, nggak cuma sekedar verbal, nggak cuma sekedar komunikasi verbal kepada anaknya, karena contoh yang diberikan dengan aksi itu akan lebih sampai daripada contoh yang hanya sekedar disampaikan melalui kata-kata. Dalam bahasa Arabnya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Action itu lebih baik daripada cuma sekedar ngomong gitu. Kemudian yang ketiga adalah tentunya orang tua juga harus paham ya, anaknya ini punya potensi apa. Misalnya gini, ada banyak anak yang dituntut untuk meneruskan profesi orang tua, sementara dia punya potensi lain di luar profesi itu. Tapi orang tua selalu menuntut, kamu harus bisa kayak aku, kamu harus bisa kayak ayah ibu misalnya. Sementara dia punya bakat lain gitu loh, punya bakat lain yang apabila dikembangkan itu justru akan lebih menjadikan si anak itu menjadi diri sendiri gitu, tumbuh menjadi seseorang yang bisa mengembangkan dirinya sendiri, nggak harus atas paksaan suruhan orang tua untuk jadi A, B, C, D dan seterusnya. Saya sangat tertarik ya dengan apa yang dilakukan oleh Prof. Quraisy Shihab, di mana ke semua anaknya, bahkan nggak ada yang meniru beliau untuk menjadi ahli tafsir, nggak ada, semuanya dibiarkan untuk silahkan kamu kembangkan bakatmu. Misalnya ada yang menjadi seorang pendidik, ada yang menjadi seorang jurnalis, dokter, it's okay. Yang terpenting apapun passionnya, apapun profesinya, selagi itu bermanfaat buat orang banyak, itu harus didorong untuk anak. Gak bisa anak sekarang itu dipaksa untuk kamu harus A, B, C, D dengan segala macam alasannya. Yang ada nanti akan membunuh karakter dan juga potensi si anak itu. Jadi itu PR orang tua sekarang. Nah, dari ketiga poin tersebut, bagaimana sih Neng cara agar anak tersebut itu kalau dinasehati itu tidak hanya sekedar angin lalu saja, tapi melainkan dapat melakukannya, mungkin bisa mempraktekannya selama kehidupan sehari-hari gitu Neng. Lanjut dengan pripun? Iya, mungkin kadang-kadang ada ya beberapa anak yang nggak serta-merta langsung ikut apa perkataan orang tua. Ada juga beberapa anak yang punya karakter agak sedikit membangkang, ada agak sedikit, saya nggak mau mengatakannya membangkang ya, punya pendirian. Punya pendirian yang berbeda dengan orang tuanya gitu. Ya, jadi yang harus dilakukan orang tua adalah dia harus bisa mendekati anaknya. Mendekati ini maksudnya bicara heart to heart, bicara dari hati ke hati, nggak pakai emosi. Ini yang terpenting ya. Jadi karena kita nggak akan bisa menyelesaikan masalahnya dengan emosi, tapi kita bisa menyelesaikan masalah manakala dua orang yang punya problem atau dua orang yang tidak ada kesepahaman ini bisa berbicara dari hati ke hati. Sebenarnya maunya anak ini gimana, maunya orang tua ini gimana, apalagi anak kecil ya yang belum bisa
menyampaikan pendapatnya dengan bahasa yang baik kepada orang tua. Ini PR besar orang tua. Tapi manakala si anak ini sudah besar, misalnya sudah kuliah dan lain sebagainya, ini juga harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua. Orang tua pun demikian, juga harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan anaknya, berbicara dari hati ke hati, bisa sehingga bisa mencapai titik kesepakatan gitu, bisa mencapai atau bisa mengudar sebenarnya ini permasalahannya apa, yang diinginkan orang tua ini apa, yang diinginkan anak ini apa, karena kadang-kadang nggak ketemu di situ, ya kan? Masing-masing saling egois dengan keinginannya sendiri, tapi nggak ada titik temu, kadang-kadang seperti itu. Jadi ya memang harus ada komunikasi heart to heart, yang orang tua ini juga harus menyadari sepenuhnya bahwa anak juga berhak berpendapat, anak juga berhak hidup dengan pilihannya asalkan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan sebagai seorang anak juga harus paham bahwa karakter orang tua ini seperti apa, kita yang dilahirkan oleh mereka, bagaimana supaya apa yang kita lakukan ini paling tidak melukai. Kalau atau belum bisa membahagiakan, paling tidak melukai. Itu minimal. Jadi memang harus ada pola komunikasi yang baik sih antara orang tua dan juga anak. Oke, berarti PR orang tua sekarang itu harus memberikan tempat nyaman gitu bagi anak ya. Terus kemudian orang tua harus memberikan action terlebih dahulu sebelum hanya memberi nasihat saja. Kemudian yang ketiga, memahami mengenai potensi anak, tidak memaksa, dan juga ini tidak memaksa anak itu harus ABCD seperti itu ya nih. Terus kemudian apakah dari panjenengan sendiri itu memiliki pengalaman bahwasanya pendidikan karakter yang diajarkan dahulu sampai yang sekarang itu berbeda? Apakah sama atau berbeda menurut panjenengan ya? Jadi begini ya, konsep atau kampanye pendidikan karakter ini kan baru mulai muncul ketika 2016 ya. 2016. Sementara saya 2016 itu sudah mulai kuliah, dan kuliah saya di luar negeri. Jadi nggak begitu merasakan bagaimana awal-awal perjuangan untuk mengkampanyekan pendidikan karakter di Indonesia gitu. Tapi yang jelas ada perbedaan, masih ada perbedaan. Itu pendidikan kita ini memang sudah tidak terbatas pada aspek kognitif saja, apalagi saat ini juga muncul beberapa gagasan baru seperti Merdeka Belajar, terus kemudian ya kampus merdeka, seperti itulah ya gagasan-gagasan terbaru. Artinya apa? Memang pendidikan itu nggak seharusnya cuman fokus ke ranah intelektual saja. Jadi pendidikan empat sih: olah pikir, daya intelektualnya, kemudian olah rasa, estetikanya atau emosionalnya, kemudian olah hati. Olah hati ini adalah secara spiritual dan juga religiusitasnya, dan yang terakhir adalah olahraga, kesehatan fisik. Jadi 4 komponen ini yang perlu dikembangkan, nggak cuma olah pikirnya aja, karena sekarang banyak juga sarjana-sarjana yang jadi pejabat negara yang juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma, iya kan? Berapa banyak koruptor yang dia berasal dari kalangan akademisi, iya kan? Karena dulu pendidikan kita hanya sebatas intelektual saja, tidak membangun karakter. Nah, memang PR-nya ini masih panjang sekali ya, panjang sekali, dan bahkan kalau sekarang itu muncul bagaimana wajah Indonesia di 2045. Artinya Indonesia di 2045 ini dicita-citakan menjadi negara yang benar-benar maju dari segi SDM-nya, yang benar-benar memiliki pendidikan karakter itu tadi, dari segi infrastrukturnya juga. Nah, 2 hal itu. Kalau misalnya SDM-nya unggul tapi infrastruktur nggak memadai, segala sesuatunya nggak memadai, pembangunannya nggak memadai, kan sama aja. Kita nggak ada kesempatan untuk bisa berkecimpung di mana gitu. Jadi dua-duanya harus balance, dua-duanya harus seimbang antara SDM, ya sumber daya manusia, dan juga infrastruktur dan hal-hal lainnya. Jadi ada banyak sih komponen yang dicita-citakan wajah Indonesia 2045. Utamanya adalah SDM yang berpendidikan karakter itu tadi. Kemudian menurut Anda
bagaimana sih tolak ukur dari keberhasilan pendidikan karakter itu sendiri? Menurut panjenengan itu pripun ngoten? Iya. Tadi kembali pada nilai-nilainya ya. Religiusitas, nasionalis, integritas, mandiri, dan juga gotong royong. Manakala seseorang telah mampu beragama dengan baik, beragama dengan baik itu artinya dia meyakini bahwa agama saya ini yang paling benar, tapi untuk diri sendiri, bukan memaksakan keyakinannya pada orang lain. Ini yang disampaikan oleh Menteri Agama kita, Gus Yakut Khalil Qomas, bahwa keyakinan untuk menganggap agama kita yang paling benar itu ditanamkan untuk diri sendiri, bukan memaksa kamu harus ngakuin kalau agama gue paling benar, bukan gitu. Bukan itu. Nah, sementara kalau sikap kita ke orang lain, silahkan kamu memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan saya, yang nantinya akan sampai pada prinsip toleransi. Itulah toleransi beragama. Jadi toleransi itu bukan mengakui, tapi menghargai. Ya, kita tetap yakin dong agama kita ini yang paling benar, tapi kita juga harus menghargai seseorang yang punya agama yang berbeda dengan kita, apalagi di Indonesia, ya kan? Yang agama secara yang ditulis secara resmi itu kan cuma 6 memang ya. Tapi ada banyak penghayat kepercayaan yang nggak tertulis yang tidak termasuk dalam 6 agama itu tadi, ya kan? Ada banyak lah galung apa namanya? Penghayat kepercayaan di antaranya itu. Apa ini? Ada banyak pokoknya lah. Salah satunya juga Samin itu bahkan juga termasuk salah satu penghayat kepercayaan. Jadi kalau agama di KTP itu kan sekarang nggak harus ditulis dari salah satu ke-6 agama itu, tapi bisa ditulis aliran kepercayaan yang diikutinya. Bahai, ada banyak pokoknya. Ada banyak. Nah, itu yang pertama. Jadi keyakinan kita terhadap agama kita ini ditanamkan untuk diri kita sendiri, dan sikap kita ke orang lain adalah menghargai keyakinan yang dianut oleh orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nasionalis, ya, jelas bagaimana sikap pembelaannya terhadap negara, bagaimana respons yang diberikan ketika ada beberapa kebijakan yang kontroversial dari pemerintah. Nah, diwujudkan dengan salah satunya diwujudkan dengan itu. Sekalipun nasionalis itu adalah dari segi terkecilnya, itu yang terpenting dari kita memiliki niat untuk membangun negara melalui jalan apapun, sekecil apapun. Kamu mau jadi guru PAUD, mau jadi guru MTS, mau jadi tenaga kependidikan, itu adalah salah satu wujud berkontribusi untuk membangun negara gitu. Yang dimaksud dengan cinta tanah air yaitu kamu mau jadi warga negara yang nasionalis, tapi sementara kamu rebahan dan nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak ngapa-ngapain loh ya. Beda kalau rebahan yang produktif. Kalau misalnya rebahan yang nggak ngapa-ngapain, nggak memberikan apapun kontribusi bagi negara, itu belum bisa dikatakan nasionalis gitu. Kemudian yang ketiga adalah integritas, ya, tanggung jawab. Tanggung jawab itu harus dimulai dari diri sendiri dulu. Gak bisa kita menuntut orang lain untuk tanggung jawab sementara kita sendiri belum bisa mengimplementasikan itu. Ya, dalam hal sekecil apapun lah. Ya, misalnya ada sampah berserakan kotor, ada lingkungan yang kotor. Kita punya tanggung jawab. Semuanya tanggung jawab bersama. Ya, apa yang dilakukan? Ngebiarin atau ngebersihin? Itu contoh kecilnya ya. Contoh kecilnya. Atau misalnya negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita mau ikut malah justru memprovokasi, atau justru kita mau ngadem-ngadem gitu. Apa kita mau menenangkan keadaan? Yang pertama adalah, jadi integritas itu lebih ke tanggung jawab kita. Dan yang keempat, mandiri itu tadi ya. Mandiri adanya benar-benar dia memiliki kesadaran bahwa seumur hidupnya ini harus digunakan untuk belajar. Harus digunakan untuk belajar apapun, dan belajar nggak cuma sebatas pada lingkungan sekolah, tapi juga kehidupan apapun yang ditemui di depan. Ini adalah sebuah pembelajaran. Ada konsep yang menarik yang diusung oleh Mbak Najla Shihab, semua murid semua guru. Jenengan bisa jadi guru bagi saya bisa jadi guru bagi jenengan. Jadi semua dari kita ini adalah murid,
Dan semua dari kita ini adalah guru. Gitu. Jadi nggak terus kemudian wah aku udah S3 ngapain belajar dari yang S1, bukan seperti itu. Jadi belajar dari siapapun, kapanpun dan dimanapun. Yang kemudian yang kelima adalah gotong royong. Gotong royong artinya ya membantu sesama lah, jelas ya. Ya gotong royong membantu sesama. Ini juga sudah banyak diimplementasikan di kehidupan kita, apalagi juga dalam hal kesehatan, misalnya BPJS kesehatan itu adalah salah satu wujud upaya pemerintah bahwa kesehatan ini harus ditanggung bersama gitu. Kesehatan kita menjadi tanggung jawab kita semua gitu. Jadi nggak ada lagi kasus orang yang misalnya sakit tapi nggak mampu untuk berobat, karena semuanya sudah dilakukan secara gotong royong. Jadi indikatornya memang ada kelima itu, sehingga dia bisa menjadi manusia yang toleran dan menjadi manusia yang senantiasa memiliki jiwa pembelajar dan nasionalis. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan dari Neng Ulia sendiri dengan adanya pendidikan karakter yang diterapkan baik di lingkungan pendidikan, keluarga maupun masyarakat? Ya, harapannya tentu semua orang bisa menyadari pentingnya konsep ini, pentingnya pendidikan ini, bahwa goal kita sebagai manusia itu adalah gak cuman bisa menjadi manusia dengan kecerdasan intelektualnya saja, tapi juga lebih ke kemampuan emosional, bagaimana kita mengelola dan memanage emosi kita, memanage perasaan kita, memanage perlakuan kita terhadap orang lain, memanage apapun lah. Itu yang nggak ada teori-teorinya di perguruan tinggi itu. Itu penting sekali, karena justru kecerdasan emosional ini lebih sulit loh yang saya rasakan ya, karena ini kan berbeda tergantung bagaimana kita ngadepin orang, bagaimana kita mengontrol emosi, bagaimana kita mengontrol sesuatu yang kiranya ini bisa menyakitkan orang lain, bisa melukai orang lain. Letaknya ada di situ. Kalau kecerdasan emosional lebih ke memanage emosionalitas yang ada pada diri kita. Dan itu nggak bisa dihilangkan karena itu manusiawi. Adanya bisanya cuma diatur aja. Bisa diatur, ya kan? Nafsu ada, keinginan ada, apapun ada. Manusia itu punya, naluri manusia apapun itu punya. Tapi yang bisa dilakukan manusia adalah ya mengaturnya itu tadi, bukan menghilangkannya. Dan yang ketiga yang terpenting adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ini ada pada good heart sih, hati yang baik. Jadi keseimbangan antara pemikiran, emosi dan juga hati ini akan menumbuhkan karakter yang luar biasa lah pokoknya. Jadi memang harapannya bagaimana supaya masing-masing manusia ini, masing-masing dari kita lah ya, bisa memulai tanggung jawab ini, bisa menyadari akan pentingnya seseorang yang memiliki pendidikan karakter ini dimulai dari diri sendiri dulu. Nanti setelah itu ketika kita perlahan sudah mulai belajar, marilah kita rubah lingkungan. Kita bersama-sama mewujudkan dan membangun generasi bangsa yang kiranya bisa menjadi penerus bangsa yang memiliki karakter yang religius, nasionalis, dan juga hebat. Oke, wow. Jawabannya sangat memberikan manfaat dan dapat membuka mata pengetahuan kita agar kita dapat mengetahui lebih luas apa itu pendidikan karakter. Nah, dari kesimpulan pembahasan atau bincangan dari tadi, kita dapat mendapatkan kesimpulan bahwasanya pendidikan itu tidak hanya berfokus pada intelektual saja, melainkan kita harus juga berfokus pada pendidikan karakter. Karena kalau hanya berfokus pada pendidikan intelektual saja, maka akan semakin banyak kasus degradasi moral yang tentunya sangat merugikan bangsa dan juga negara kita. Kemudian dari adanya pendidikan karakter tersebut, peran orang tua menjadi salah satu agent of change bagi peserta didik atau semua anak, karena dalam lingkungan keluarga itu sendiri kita dapat melakukan pembicaraan dari hati ke hati, sehingga
pengalaman yang didapatkan oleh anak itu lebih banyak daripada di instansi sekolah. Nah, terus PR bagi orang tua kita, PR bagi orang tua sekarang, PR dari orang tua sekarang itu harus memberikan tempat nyaman, terus kemudian orang tua harus memberikan action atau doing sesuatu agar anak tersebut bisa mencontohnya. Jadi tidak hanya nasihat-nasihat saja. Kemudian yang terakhir yaitu memahami potensi dan tidak memaksa apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Neng Muhim Nelolia sebagai pemateri kita yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah datang ke acara ini yang bermanfaat bagi semua. Amin. Nah, semoga dengan adanya perbincangan ini kita dapat manfaat dari apa yang didiskusikan pada kali ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.